Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Para ahli dari sekte racun di sekitar mereka pulih seketika sosok hitam memblokir serangan dari Wu Ya dan 4 sesepuh lainnya. Mereka dengan marah berteriak, "Wu Ya, apa yang kalian semua lakukan?" Ekspresi Wu Ya dan 4 lainnya tampak sangat buruk setelah serangan sia-sia mereka. Mata mereka ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, tubuh mereka tiba-tiba berubah saat mereka dengan cepat bergegas ke arah gerbang 10.000 kalajengking. "Kamu ingin melarikan diri?" Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan si peri kecil. Dia tiba-tiba memindahkan tangannya yang lembut dan ruang di depan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kecepatan Wu Ya dan 4 lainnya jelas berkurang setelah mereka melewatinya. Ketika tubuh mereka berhenti sejenak, 5 kekuatan tajam tiba-tiba melesat dari belakang mereka. Kekuatan yang terkuat memaksa menyebabkan udara beriak sedikit. Tampaknya dokter peri kecil sangat marah pada pengkhianatan kelompok 5 orang Wu Ya. Wajah Wu Ya dan keempat lainnya berubah sedikit saat mereka merasakan angin bergegas dari belakang mereka. Mereka tidak mengharapkan dokter peri kecil bertindak begitu kejam. Dari kekuatan itu, jelas dia bermaksud membunuh mereka berlima di tempat. Xie Bian mendengus dingin sebelum 5 angin hendak menyerang. Tubuhnya bergetar dan dia muncul di belakang mereka berlima. Dengan gelombang keras dari tongkatnya, 5 nyala racun beracun keluar dari kepala kalajengking di tongkat berjalan. Setelah itu, mereka menembak ke arah 5 pasukan. Energi sengit itu dengan keras bertabrakan di udara kosong dan gelombang suara cici meletus. Asap samar muncul dari titik tabrakan. Asap menyebar, dan 2 lampu keabu-abuan berwarna tebal keluar dengan cara yang seperti kilat. Mereka melewati Xie Bian dan akhirnya bertemu dengan 2 sesepuh yang telah mengingkari sebelumnya sebelum menembus punggung mereka. 2 tangisan yang tajam segera terdengar ketika kedua orang ini menderita pukulan berat yang tiba-tiba ini. Baju para sesepuh yang telah dipukul segera meledak. Darah dan daging di seluruh tubuh mereka dengan cepat terkikis oleh racun kuat yang terkandung dalam angin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tulang putih padat mereka terungkap. Kekuatan hidup dari mereka berdua hilang di depan mata kaget di sekitarnya. Wu Ya dan 2 sesepuh lainnya di samping, yang telah lolos dari bencana, melihat 2 tengkorak putih yang turun dari langit. Mereka menelan seteguk air liur dan beberapa ketakutan yang tersisa muncul di mata mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang dikejutkan oleh angin sebelumnya, mereka mungkin juga mengalami nasib yang sama. Wanita ini terlalu ganas. "Hei, gadis yang kejam. Taktik yang kamu gunakan adalah kejam meskipun masih sangat muda." Wajah Xie Bian sangat gelap dan serius. Hatinya sangat marah karena Little Fiery Doctor telah membunuh 2 orang di depannya. Bahkan kata-katanya mengandung tawa yang gelap dan dingin. Pengkhianat akan memiliki takdir seperti itu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Jika gerbang 10.000 kalajengking kamu memiliki pengkhianat, mungkin taktik kamu akan setidaknya 10 kali lebih ganas daripada taktik aku. Suara peri kecil Dokter acuh tak acuh saat dia berbicara. Matanya menyapu Wu Ya dan yang lainnya saat dia berkata, "Wu Ya, aku telah memperlakukan kalian semua dengan baik. Kamu memiliki otoritas besar dalam sekte racun. Tidak disangka kamu benar-benar mengkhianati aku. Hihi. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa itu aku adalah seseorang dari gerbang 10.000 kalajengking sejak dulu. Alasan kenapa aku bergabung dengan Poison Sekte terakhir kali adalah karena aku ingin bersembunyi di dalamnya dan mengetahui latar belakangmu." Wu Ya tertawa dingin. "Awalnya, aku ingin menemukan peluang untuk meracuni kamu. Sayangnya, kamu terlalu berhati-hati. Namun, itu juga bagus. Dengan Xie Lama mengintervensi hari ini, aku pikir kamu juga tidak akan dapat hidup di luar hari ini. Sekte racun ini akan berada di bawah gerbang 1000 kalajengking kami di masa depan. Tampaknya lipan dari kemarin adalah kamu mencoba mengirim pesan, kan? Xiao Yan,
yang berdiri di belakang dokter peri kecil, bertepuk tangan dan tertawa. Mata Uya menyusut ketika dia mendengar ini. Matanya seram saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, jadi utusan kelabang dari tadi malam dicegat olehmu. Berat, siapa sebenarnya kamu? Aku menyarankan kamu untuk tidak terlibat dengan masalah-masalah gerbang 10.000 kalajengking dan sekte racun. Jika tidak, kamu hanya akan mengundang masalah cepat atau lambat. Xiao Yan tersenyum dan mengabaikan ancaman tanpa arti. Dia menoleh ke Little Fiery Doctor, sepertinya situasi ini sangat buruk. Gerbang 10.000 kalajengking ini sudah memiliki beberapa rencana untuk sekte racun kamu sejak lama. Bahkan jika sekte racun kamu tidak bertindak hari ini, gerbang 10.000 Scorpion akan datang mencari kamu. Gunung tidak dapat memuat dua harimau. The 10,000 Scorpion Gate secara alami ingin menjadi tuan dari kerajaan Chuyun juga. Di masa lalu, mereka menyimpan profil yang sangat rendah karena orang tua itu melakukan retret. Sekarang setelah dia keluar, situasinya benar-benar berbeda. Mata dokter peri kecil berisi beberapa ejekan saat dia melihat Xie Buyan. Dia dengan dingin tertawa, namun, bagaimana jika kamu telah mengambil 5 keping sampah? Itu semudah membalikkan tangan jika leluhur ini, Dou Zong, ingin membunuh mereka. Jangan bilang bahwa itu kamu benar-benar dapat mengandalkan mereka. Saat ini, jumlah elit Dou Huang dari sekte racun kamu lebih rendah daripada gerbang 10.000 kalajengking kami. Xie tua secara alami akan berurusan dengan kamu. Jangan bilang bahwa itu kamu benar-benar akan dapat campur tangan. Setelah pertempuran besar antara kamu dan Xie lama berakhir, para ahli dari Poison Sect akan benar-benar dihilangkan. Xie San tertawa dalam suara gelap. Mata Xiao Yan menyapu kedua pihak setelah mendengar ini. Memang, dengan pengkhianatan 5 ahli Dou Huang, hanya ada 4 ahli Dou Huang tersisa pada kematian Poison Sekte. Sisi lain hampir memiliki 8 Dou Huang termasuk Xie San. Jika Xiao Yan dan yang lain tidak hadir, itu mungkin bahwa itu sekte racun akan berakhir dalam posisi yang cukup berisiko. Sayangnya, dengan Xiao Yan dan Zi Yan campur tangan, mereka bisa memblokir 4 elit Dou Huang. Medusa harus menunggu ahli itu dari Hall of Souls yang belum mengungkapkan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak akan campur tangan sampai saat yang genting. Karena kamu memiliki kepercayaan diri di gerbang 10.000 Scorpion, kamu bisa datang dan mencobanya. Dokter peri kecil juga tertawa dingin. Dou Qi beredar seperti air banjir di dalam tubuhnya dan aura kuat yang menyebabkan ruang berfluktuasi tiba-tiba melonjak keluar. Kami melakukan pertukaran tergesa-gesa terakhir kali dan tidak berhasil menentukan pemenang. Hari ini, biarkan aku yang lama ini benar-benar mencobanya dan lihat saja kualifikasi apa yang dimiliki oleh generasi muda sepertimu untuk mendominasi kerajaan Chuyun. Kilau dingin melintas di mata Xie Biyan saat dia merasakan aura kuat. Tongkat berjalannya menghantam tanah kosong, dan punggungnya yang semula membungkuk mulai diluruskan dengan perlahan. Sebuah aura yang tidak jauh lebih lemah dari Little Fiery Doctor merembes keluar saat dia mengangkat punggungnya yang membungkuk. Akhirnya, itu benar-benar menekan aura menyebar Little Fiery Doctor. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Dia tidak membuang-buang napas saat dia menggerakkan tangannya yang lembut. Kuku jarinya tiba-tiba tumbuh setengah kaki dan mereka menjadi seperti 10 pedang pendek yang tajam. Kukunya ditutupi dengan warna ungu keabu-abuan. Dalam sekejap, seseorang segera tahu bahwa itu mereka mengandung racun yang kuat. Kuku keabu-abuan ungu secara acak terbang di udara. Seseorang dapat mendengar suara cici dan melihat bahwa itu udara retak dan membentuk celah di bawah langit. Ini cukup untuk mengetahui seberapa tajam mereka. Kamu semua harus hati-hati. The Little Fiery Doctor menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia memindahkan tubuhnya dan berubah menjadi garis hitam buram yang melesat pada Xie Biyan. Pada saat ini, Dou Qi yang megah tiba-tiba muncul di langit. Tekanan yang tidak biasa itu menyebabkan cukup banyak individu yang lebih lemah untuk merasakan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Mata Xie Buyan tampak gelap dan dingin saat dia melihat serangan Little Fiery Doctor lebih dulu.
Tangannya yang keriput memegang tongkatnya dengan erat saat dia juga bergegas keluar. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, ia menyebabkan banyak bayangan muncul di udara. Dua elit Dozongs bertabrakan seperti komet di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Riak energi yang meletus pada saat itu menyebabkan udara menjadi sangat berfluktuasi. Kilatan dingin juga melintas di mata Siesan ketika dia melihat dokter peri kecil dan Xie Biyan dengan cepat bertarung sampai hanya menjadi sekelompok gerakan. Matanya jahat saat dia melirik kembali para ahli dari Poison Sekte di sisi lain. Dia melambaikan tangannya. Semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking, dengarkan, jawab. Para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking segera berteriak serempak setelah mendengar perintah Siesan. Douki segera melonjak seperti air mancur. Banyak tokoh yang membawa aura dan bau amis ketika mereka menyerang di kamp Poison Sekte dengan cara seperti kilat. Para ahli dari Sekte Racun juga mengeluarkan banyak teriakan marah dalam menghadapi serangan balik skala besar oleh gerbang 10.000 kalajengking. Tubuh mereka bergegas ke depan dan dengan kasar bentrok dengan pasukan besar dari pihak lain. Langit segera menjadi hidup setelah awal pertempuran yang kacau ini. Ledakan terdengar berulang kali dan banyak warna pilar Douki menyapu langit, menembak ke segala arah. Tentara besar dari Poison Sect menyerang tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Namun, mereka akhirnya menghadapi serangan balik yang kuat ini oleh gerbang 10.000 kalajengking. Membunuh tangisan tiba-tiba mulai melambung ke langit. Bang! Xiao Yan secara acak melemparkan telapak tangan dan mengguncang seorang elit Do Wang yang meluncurkan serangan menyelinap sampai dia meludahkan darah dan mundur. Dua sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Itu mengejutkan bahwa itu Wuya dan elder lain yang mengkhianati mereka sebelumnya. Pada saat ini, tatapan yang digunakan kedua orang ini untuk melihat Xiao Yan cukup ganas. Jelas, mereka sangat marah pada Xiao Yan setelah memblokir serangan menyelinap mereka sebelumnya. Berat, karena kamu tidak mau mendengarkan saran dari aku yang lama ini, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki nasib buruk. Wuya memberi Xiao Yan senyuman padat. Sebuah douki yang agak merah berlama-lama menutupi tubuhnya. Tato kalajengking di wajahnya sebagian terlihat, menyebabkan dia mendapatkan aura buas tambahan. Xiao Yan melirik acuh pada mereka berdua. Dia tertawa, karena kamu telah menyerahkan diri kepada aku, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengalami nasib buruk. Wuya segera tertawa riang ketika dia mendengar kata-kata arogan dari Xiao Yan. Ejekan dan meremehkan melintas di mata Dou Huang Elder di sisinya. Mereka bisa mengatakan bahwa itu Xiao Yan hanya bintang 1 Dou Huang. Salah satu dari mereka berada di puncak kelas Dou Huang sementara yang lainnya adalah bintang 4 Dou Huang. Kekuatan mereka jauh melebihi tingkat pihak lain. Dengan 2 lawan 1, akhirnya sudah menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah kekuatan Xiao Yan yang memungkinkan dia untuk menerima serangan gabungan 5 orang secara paksa. Sebaliknya, di dalam hati mereka berpikir bahwa itu karena dokter peri kecil dengan diam-diam membantunya sebelumnya. Setelah semua, 1 bintang Dou Huang mencoba untuk memblokir serangan 5 Dou Huang adalah sebuah fantasi. Terlepas dari apa yang terjadi, sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa itu bintang 1 ini Dou Haung di depan mereka memiliki kekuatan yang pada dasarnya menyulitkan lawan untuk mencocokkannya dalam kelas Dou Huang. Sebuah douki hijau panas hijau perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Tatapannya menyapu pertempuran yang terjadi di semua tempat. Dia merajut alisnya sedikit setelah penemuan bahwa itu sekte racun jelas berakhir pada kerugian. Sepertinya dia harus cepat menyelesaikan 2 orang tua ini. Xiao Yan berhenti ragu-ragu karena pikiran ini terlintas di hatinya. Segel tangannya juga tiba-tiba bergerak. Langit api 3 perubahan misterius. Sebuah seruan lembut terdengar di hati Xiao Yan dan api teratai giok dalam tubuhnya segera mengikuti jalur pembuluh darah misterius saat ia dengan cepat beredar. Kekuatan liar dan kekerasan juga perlahan-lahan tampak keluar, menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan untuk diisi dengan kekuatan bergelombang yang tak tertandingi.
Xiao Yan mengabaikan perubahan dalam ekspresi Wu Ya dan orang lain di sisi berlawanan setelah auranya tiba-tiba melonjak. Cahaya perak di kakinya muncul dan tubuhnya langsung bergetar sebelum muncul di belakang dua orang dengan cara seperti hantu. Sebuah telapak angin panas dengan keras menghantam punggung kedua orang ini. Reaksi Wu Ya dan orang lain cukup cepat. Mereka dengan segera membalikkan tubuh mereka ketika mereka merasakan angin panas dari belakang mereka. Segera, tinju mereka, yang penuh dengan douki yang kuat, dengan kejam melonjak maju, dan akhirnya bertabrakan dengan kedua telapak tangan Xiao Yan. Suatu suara keras segera bergema di atas langit. Riak angin menyebar dan Xiao Yan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan kekuatan tersembunyi yang ditransmisikan dari lengannya teratasi. Tubuh Wu Ya juga mengambil langkah mundur karena sangat mengguncang sementara bintang 4 tetua Do Huang di sisinya mengambil total 3-4 langkah mundur sebelum mengelola untuk menstabilkan tubuhnya. Kemerahan memerah ke wajahnya. Itu tidak terduga bahwa itu ia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh orang ini, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan 1 bintang Do Huang, setelah hanya pertukaran pertama. Dia benar-benar kehilangan banyak muka. Hati-hati, orang ini seharusnya menggunakan beberapa teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Kita hanya perlu menunda dia. Begitu dia melemah, itu akan sangat mudah untuk mengambil nyawanya. Wu Ya memang orang yang berpengalaman. Dia segera berhasil melihat alasan mengapa kekuatan Xiao Yan melonjak sekilas sebelum mengucapkan dengan suara yang dalam. Ahli bintang 4 Do Huang mengangguk. Tatapannya dengan kejam memotong tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan acuh tak acuh menyapu mereka berdua. Setelah memutuskan untuk segera mengakhiri pertempuran di dalam hatinya, Xiao Yan tidak lagi menunda gerakannya. Cahaya perak tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya segera berguncang dan bayangan tetap di tempat. Tubuhnya sudah melompat oleh Wu Ya tanpa peringatan apapun dan muncul di depan 4 bintang itu Do Huang. Sok muncul melewati jantung dari bintang 4 Do Huang ketika Xiao Yan tiba-tiba muncul di depannya. Douki melonjak liar di tubuhnya. Setelah itu, pilar Douki yang kuat keluar dari tangannya dan bergegas menuju Xiao Yan. Api giok hijau tiba-tiba naik di tubuh Xiao Yan dan menyempurnakan pilar Douki dengan cara yang kuat. Bahkan dengan hanya mengandalkan keajaiban Flame Mantra, dia tidak akan jauh lebih lemah daripada bintang 4 Do Huang. Apalagi, dia saat ini menggunakan langit api 3 perubahan misterius. Kekuatannya sudah jauh melebihi dari bintang 4 Do Huang. Bagaimana bisa serangan pihak lain itu menyakitinya sama sekali? Xiao Yan menyempurnakan pilar Douki dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba membungkuk ke depan dan bersiap untuk bertabrakan dengan dada tetua. Pinggangnya dipelintir setelah itu dan semua kekuatannya dikumpulkan di lengannya. Dia segera mengayun ke depan dan dengan kasar menghancurkan dada yang terakhir. Kekuatan yang kuat merembes keluar. Wajah tetua itu menjadi putih. Sebuah erangan teredam lembut keluar dari tenggorokannya. Jelas, serangan jarak dekat mendadak dan kekerasan ini oleh Xiao Yan menyebabkan dia menderita beberapa cedera setelah gagal bereaksi pada waktunya. Selain merasakan kemarahan di dalam hatinya, tetua itu mengepakkan sayap Douki di punggungnya dan buru-buru mundur. Namun, dia belum menarik kembali untuk beberapa meter ketika Xiao Yan dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang tarsal. Sudut mulut yang terakhir diangkat ke busur padat saat tinjunya membawa suara tajam dari angin yang berhembus. Itu merobek udara dan dengan kasar menabrak dada tetua. Octane Blast. Sebuah seruan dingin bergema di hati Xiao Yan saat tinjunya melanda pihak lain. Kekuatan tersembunyi menakutkan yang diasingkan dalam tulang tinjunya segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu dipindahkan ke tubuh tetua di tengah wajah terkejut dari tetua itu. Tiba-tiba meledak sesaat kemudian. Serangan yang benar-benar fatal ini menyebabkan seteguk darah segar berwarna merah terang keluar dari mulut tetua. Namun, darah segar baru saja meninggalkan mulutnya ketika berubah menjadi panah darah yang melesat ke arah tubuh Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan nafas tepat sebelum panah darah tiba. Secercah api hijau giok menghambur keluar dan membakarnya menjadi asap. Asap itu dipenuhi bau amis.
Jelas, darah cair mengandung racun yang kuat. Meskipun butuh beberapa saat untuk menggambarkannya, hanya sepersekian detik yang berlalu sejak Xiao Yan meninggalkan bayangan sampai 2 serangan back-to-back. Hanya setelah itu kekuatan hidup tetua Do Huang dengan cepat berkurang dan tubuhnya tiba-tiba jatuh tidak. Wu Ya akhirnya berbalik kaget. Matanya terkejut saat melihat punggung Xiao Yan. Mata Xiao Yan dengan cepat melayang ke arah tetua Do Huang yang jatuh dari langit yang tinggi. Rasa dingin secara bertahap meningkat di dalam hati Wu Ya. Setelah hanya beberapa pertukaran, ahli bintang 4 Do Huang sudah mati di tangan Xiao Yan. Terlepas dari betapa bodohnya dia akhirnya mengerti pada titik ini bahwa itu pemuda itu pasti bukan bintang biasa seperti Do Huang seperti yang dia bayangkan. Tidak heran dia diundang oleh wanita racun langit. Dia memang bukan dokter. Xiao Yan membunuh seorang Do Huang dalam beberapa pertukaran singkat yang dilihat oleh para ahli dari kedua belah pihak, yang semuanya bertempur di dalam medan perang yang kacau itu. Sok segera muncul di mata semua orang. Sukacita dengan cepat muncul di hati mereka dari sekte racun. Seseorang yang diundang oleh pemimpin sekte itu memang luar biasa. Pada saat ini, keraguan bahwa itu para ahli dari sekte racun merasa untuk kelompok Xiao Yan di dalam hati mereka benar-benar menghilang. Kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan sudah cukup untuk memungkinkan kelompoknya menjadi VIP dalam sekte racun. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang dari Poison Sekte, wajah para ahli dari gerbang 10.000 Scorpion cukup buruk. Meskipun kekuatan gerbang Scorpion 10.000, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan kejatuhan seorang ahli Do Huang. Setelah semua, kekuatan bertarung seperti itu sudah dianggap tingkat atas di faksi mereka. Kehilangan salah satu dari mereka akan menyebabkan mereka merasa sangat sedih. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka merasakan kejutan terbesar adalah bahwa itu ahli Do Huang dibunuh oleh Xiao Yan dalam beberapa pertukaran singkat. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa itu akan ada ahli dalam barisan sekte racun selain dokter peri kecil. Xiao Yan mengabaikan mata terkejut atau terkejut di sekitarnya. Tatapannya perlahan beralih ke Wu Ya. Dia sedikit tersenyum padanya. Wu Ya dengan hati-hati mengambil beberapa langkah bergegas kembali setelah melihat senyum Xiao Yan. Ekspresinya serius ketika dia menyaksikan Xiao Yan. Dedouki dalam tubuhnya diedarkan ke batas pada saat itu. Hatinya tidak berani meremehkan pihak lain bahkan dengan sedikit. Aku juga harus cepat menghabisi kamu. Xiao Yan tersenyum pada Wu Ya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terbang, banyak bayangan muncul. Energi alam sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi mengikuti perubahan rumit segel tangan. Sok sekali lagi muncul di mata Wu Ya setelah merasakan fluktuasi energi alam sekitarnya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal karena telah mengambil inisiatif untuk mencari orang ini. Melihat transformasi ini, jelas bahwa itu orang ini menggunakan skill Do dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Pikiran ini terlintas di hati Wu Ya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan cahaya yang berkilau melintas di matanya. Jika dia melarikan diri dalam pertempuran besar semacam ini, dia tidak akan lagi bisa berdiri di dalam gerbang Scorpion 10.000 di masa depan. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa mengambil spekulasi. Wajah Wu Ya tiba-tiba menjadi ganas ketika dia berpikir sampai titik ini. Lipan hitam yang ditato di wajahnya tampak lebih menakutkan. Sebuah douki beraroma agak berangin melonjak dari tubuh Wu Ya. Akhirnya, douki dengan cepat berubah menjadi kelabang energi sepanjang 70 hingga 80 kaki saat douki menari di tangannya yang layu. Wu Ya menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu kelabang itu terbentuk. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah segar yang tersebar di kelopak energi. Lipan energi dengan cepat berubah menjadi warna darah merah setelah darah cair dituangkan, muncul sangat ganas. Pergi. Jari Wu Ya menunjuk ke arah Xiao Yan saat dia dengan marah berteriak. Jumlah kaki yang tak terhitung jumlahnya milik kelabang berwarna darah bergerak secara teratur. Tubuh besarnya berubah menjadi sosok darah yang bergegas melalui langit. Itu berisi aroma amis seperti yang dibebankan pada Xiao Yan dari segala arah.
Mata Xiaoyan tenang saat dia mengamati yang dahsyat itu, kelopak berwarna darah yang bergegas mendekat. Namun, transformasi segel tangannya tidak melambat bahkan sedikit. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba berhenti, membentuk segel yang agak aneh. Riak-riak energi alam sekitarnya juga memadat saat ini. Open Mountain Seal, seruan lembut terdengar di dalam hati Xiaoyan. Samar-samar kemerahan melonjak ke wajahnya saat energi bergelombang dalam tubuhnya mengikuti beberapa urat-urat yang tetap dan tanpa henti berkumpul di tangannya. Setelah nafas belaka, cahaya menyilaukan di tangannya tiba-tiba melonjak dan segel cahaya energi yang lebih dari 10 kaki besar tiba-tiba meletus dari tangan Xiaoyan. Segel cahaya energi melayang di udara. Sebuah fluktuasi yang intens muncul pada saat ini ketika udara terbang ke segala arah dimanapun segel cahaya itu lewat, membentuk ruang hampa. Melihat momentum segel cahaya ini tercipta, sebagian besar wajah mereka yang hadir berubah sekali lagi. Segel cahaya dan kelopak berwarna darah bergegas ke langit sebelum bertabrakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Ledakan rendah dan dalam bergema di langit saat banyak riak energi seperti zat menyebar ke segala arah. Para ahli di sekitarnya dari kedua pihak buru-buru melarikan diri di bawah riak ini. Mereka semua takut dilibatkan olehnya. Lipan berwarna darah gagal bertahan dan meledak keluar dari biru beberapa kedipan setelah kedua belah pihak melakukan kontak. Cahaya darah menyebar ke segala arah. Sebuah putih pucat melonjak di wajah Wu Ya setelah kelabang berwarna darah rusak. Serangkaian jejak darah merembes keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kelabang berwarna darah itu adalah semacam transformasi substansi Dou skill yang sangat dia banggakan. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia tidak menyangka itu akan hancur begitu mereka bertemu. Segel cahaya itu mengguncang dan menghancurkan kelabang berwarna darah seolah-olah menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Segera menembus lapisan kabut darah dengan peluit. Itu muncul dan muncul di atas kepala Wu Ya. Setelah itu, tiba-tiba terbanting di depan banyak tatapan kaget. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.